Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ini Bu Haji Sandra SD Saparako Iya, betul. ya. Di Majalaya ini SD terkenal banget ya, Saparako itu Betul. SD SD favorit favorit. lah di Majalaya. Baik, gini ya, hari ini kita kan pendampingan nih ya. Iya. Tujuan pendampingan kita sebenarnya ada 4 hal. Yang pertama, refleksi selama kegiatan 6 bulan terakhir ini. Kemudian yang kedua, persiapan program untuk panen. Iya, Nanti betul. kita panen di Lokakarya 7 ya. Nah, yang ketiganya berkaitan dengan masih pemetaan program-program yang Bu Haji Sandra. Kemudian nanti ada wawancara dengan siswa atau aktor yang terlibat nanti di dalam program Bu Haji Sandra. Jadi hari ini refleksi juga dilakukan selama 6 bulan ini, hasil-hasil kita apa yang tercapai. Itu ya. Nah, kemudian sama 6 bulan terakhir ini nih, perkembangan yang Bu Haji Sandra peroleh nih apa aja? Kalau perkembangannya sih alhamdulillah ya. Jadi kalau disebut signifikan, mungkin signifikan ya dari awal sampai akhir titik sekarang. Kan kemarin kita programnya Jum Sihat. Nah sekarang kalau di akhir kita ada gemes Jum Sihat, Bu. Jadi ada gerakan memungut sampahnya. Meskipun kemarin Jum Sihat ada gerakan memungut, tapi tidak ada gemesnya. Kalau sekarang gemes, kenapa kita bikin gemes ya anak-anak ya? Karena gini, jadi ketika kita melihat sampah, nih ini kita harus ambil nih, jadi gemes gitu. Jadi ketika ada sampah sedikit, meskipun mau di kelas maupun di lingkungan yang ada di sekolah, kita ambil. Jadi itu. Jadi selain kita Jum Sihatnya kan itu kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi kita awali dulu dengan senam dulu biar badan sehat. Nanti setelah itu barulah kita ke gerakan memungut sampah. Tapi setiap itu bukan hanya dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kita giliran minggu ke-1 kelas 3, nanti minggu kedua kelas 4 dan selanjutnya. Terus kalau kelas 1 dan 2 itu berada di kelas ngambil sampahnya. Luar biasa. Jadi ada gemesnya. Jadi gitu. ada gemes, sihat juga ya. Tapi tidak harus hari Jumat atau kalau hari jadi Jumat? Setiap hari Jumat kita lakukan. Soalnya kalau dari hari Senin sampai hari Kamis itu kan ada penjaganya. Tapi kalau hari Jumat kita libatkan seluruh warga sekolah. Ya, Gitu. Nah, itu menambahkan kalau gemes tuh mungkin setiap hari bisa dilakukan. Kalau gemes gemes itu berarti perlakuan anak ketika melihat sampah gemes ingin mengambil. Gitu kan itu mah setiap hari Setiap hari saat. ada. Ya, Gitu. ada itu mah. tidak harus Jumat ya. Tidak harus Jumat. Ya. Kalau mengadakan jumsinya baru setiap hari Jumat gitu ya. Jadi ini program luar biasa, Bu. Ya, insya Allah siap. Mudah-mudahan dukungan Bu Kepala Sekolah Ya, siap insya Allah. terlibat gitu Iya. ya. Dan insya Allah. juga mendukung akhirnya sukses. Amin. Nah, karena kita juga kan adanya program ini kan atas izin dari BUKS juga gitu. Jadi kalau tanpa dukungan BUKS ya apalah artinya kita sebagai CGP gitu, Bu. Nah, ini kemarin kita sudah ada responden gitu ya. Iya. Dari Ibu Kepala Sekolah gitu ya, dari rekan kerja, juga dari siswa. Nah, adakah hambatan atau tantangan yang harus dilaksanakan atau istilahnya ditingkatkan kembali dari program Gemsiat ini? Kalau hambatan sih sebenarnya tidak ya, karena alhamdulillah anak-anak sudah ada disiplin nih, karena setiap hari ada kan selalu membersihkan sampah ya. Jadi alhamdulillah kalau hambatan. Tapi kalau peningkatan ya mungkin di depan ya, kalau di dalam kelas di lingkungan ini pasti kita aman gitu. Tapi kalau di luarnya nih, jadi kan ketika kita mau masuk ke sekolah lewat lingkungan sekolah, yang dilihat kan dari depannya. Nah itu, jadi ketika kita mau ke kelas, ke halaman, kadang ketika kita lihat gerbang itu kan habis dari pasar ya, pasar kan ya tukang jualan itu. Nah itu mungkin dari sana hambatan. Jadi kendalanya meskipun kita sudah ke komite, tapi sekarang sih udah agak berubah, maksudnya udah agak lebih baik ketimbang kemarin. Jadi itu aja sih di depannya aja. Kalau di lingkungan kita sekolahnya udah aman. Ibu KS juga kemarin sempat mengisi sebagai responden untuk terlibatan program ini ya, Bu ya. Ini kan guru penggerak nih Bu Haji. Nah, kompetensinya pasti harusnya meningkat ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu Kepala Sekolah sendiri nih, terkait dengan adakah kompetensi Bu Haji Sandra yang kurang atau barangkali yang perlu ditingkatkan lagi, Bu? Mungkin untuk peningkatan mah udah ada gitu ya, udah peningkatan. Hanya mungkin walaupun mengajak ke teman, umpamanya ya mengajak ke teman atau rekan kerjanya,
eh, masih belum yang lainnya gitu temannya, ada salah salah di antaranya gitu, ada salah seorang atau tidak sebagiannya tapi sebagian besar udah terbawa gitu ya, udah itu, tapi ada salah satu di antaranya gitu, ada mungkin itu karena belum terpanggil atau bagaimana, termasuk juga kepada anak-anak juga mungkin ditanamkannya tidak hanya di sekolah gitu. Kalau untuk menjaga kebersihan dimanapun kita berada, tanamkan untuk diantaranya tanamkan menitik beratkannya, jangan hanya di sekolah gitu, dimanapun kita berada harus tetap untuk menjaga kebersihan, itu diantaranya untuk menjaga kebersihan. Jadi walaupun umpamanya tidak ada guru, tapi buang sampah ini gimana tempatnya, atau tidak, kalau tidak ada guru seenaknya aja membuang tasnya, supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi udah tertanam di jiwanya, dimanapun kita berada tetap untuk menjaga kebersihan gitu. Itu diantaranya mungkin ya harus lebih ditekankan, itu diantaranya. Mungkin si anak itu yang tertanamnya hanya di sekolah mungkin atau di rumah saja, tapi kalau umpamanya di lingkungan seperti di alun-alun atau di jalan, umpamanya di perjalanan, kan itu anak-anak pasti akan mengalami seperti itu di perjalanan. Atau kalau udah tertanam, insya Allah dimanapun anak-anak berada akan menjaga. Umpamanya makan permen walaupun kecil, kalau kebanyakan kan nantinya akan berserakan juga. Tapi kalau tertanam dari salah seorang, dari jiwanya itu tertanam kedisiplinannya untuk membuang sampah, untuk menjaga kebersihan, pasti akan dibawa walaupun tidak ada tempat sampah gitu ya, diantaranya akan dibuang ke tempatnya atau biasanya dipegang dulu gitu ya sampai menemukan temannya atau tempatnya itu gitu. Itu diantaranya. Jadi cenderung menurut Bu KS penekanan gitu ya. Nah, itu penekanan dimanapun gitu. Nah, ini menurut Ibu Haji Sandra sendiri untuk menekankan dan mengasah kompetensi untuk bisa penekanan itu bagaimana nih? Nanti saya akan mencoba. Jadi gini, ketika mereka jajan nih, kan mereka suka ada jajan ada botolnya, kan nanti itu harus dimasukkan nih ke botol, paling seperti itu. Tapi sebenarnya kita udah ya Bu ya, kalau udah itu ya, itu contohnya itu udah ada. Jadi ketika kita makan permen atau kita ada sampah, nah ini masukin ke botol. Nah ini penekanannya kita akan lebih, jadi bukan saya aja, berarti saya harus kolaborasi dengan guru, teman rekan saya seperti itu. Jadi Junsi luar biasa nih ya. Nah, siapa aja yang dilibatkan dalam program Junsi ini? Semua yang pasti ada kepala sekolah, terus guru, wali murid juga ya. Jadi kan mereka suka datang ke sekolah nih, karena kan jajan-jajan. Nah, jadi mereka juga jangan membuang sampah sembarangan. Terus komite juga, murid juga yang pastinya. Pengawas juga sudah dikasih tahu ya Bu, alhamdulillah. Jadi sudah tahu kita ada program seperti ini. Nah, ini menurut Ibu Kepala Sekolah nih, apa perubahan yang terasa di Ibu Haji Sandra terhadap SD Saparako ini Bu, setelah jadi guru penggerak? CTP ya. Di antaranya kan banyak itu hampir gimana ya? Jadi perbandingannya sangat terlihat sekali gitunya, ada perubahan gitu, di antaranya ada perubahan yang tadinya guru-gurunya cuek gitu ya. Di antaranya sekarang ada yang bergabung banyak bergabung gitu atau sering bergabung gitu di antaranya. Jadi menindaklanjuti daripada program ini tidak hanya yang CGP saja gitu, tapi kerjasama dengan yang lain terasa, ada gitu ya, terasa gitu, yang lain juga ikut gitu. Itu diantaranya ya yang sangat terasa, itu diantaranya tadinya guru-guru cuek atau gimana tidak ada respon, tapi sekarang mah terbawa gitu. Iya, ada perubahan. Apakah ada perubahan juga pada diri muridnya? Bagaimana? Iya, jelas ada di murid, baik di murid ataupun pokoknya yang ada khususnya di lingkungan sekolah ya, khususnya di lingkungan sekolah ada banyak yang istilahnya itu terbawa yang positifnya ya, peningkatannya jadi kreatif anak-anak, terutama pembelajaran gitu ya, prosesnya. Iya, untuk menanamkan pembelajaran itu juga kan. UPS ini kan 6 bulan nih ya. Guru penggerak udah berakhir di bulan ini sekarang ya, terakhir ya. Nah, tidak terasa. Ini yang terasa oleh Bu Haji Sandra sendiri, apakah memang ada hal yang memuaskan atau aduh saya tuh kurang memuaskan dalam hal apa gitu, ada nggak seperti itu? Kalau memuaskan sih memang puas, tapi tetap
karena kita ingin selalu meningkatkan yang lebih baik dari ini. Jadi gitu. Jadi program-program memang banyak. Alhamdulillah Ibu Kais juga mendukung. Jadi selain program Jum Sehat ini juga kita juga Bu ya pengen ada dilihat ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ada respon dari komite juga, respon dari pengawas juga. Terus selain ini juga nanti kita akan panen karya, insya Allah nanti akan tanggal 21. Jadi setiap dari semester 1 sampai semester 2 hasil karya anak nanti kita akan panen karyakan di situ. Nah, dalam 6 bulan ini nih ya ke belakang, nah hasilnya nanti ada dipanen karya. Iya. Tapi ada hal yang menantang nggak? Oh ternyata saya dapat tantangan nih, apa? Kalau tantangannya seperti kita kan sekarang libatannya kepada orang tua. Nah, jadi segala sesuatu acara di orang tua. Nah kadang jadi orang tua tetap melimpahkan ke kita, tapi memang jadi sebenarnya itu juga suatu tantangan buat saya. Bagaimana saya harus bisa berkolaborasi dengan warga atau dengan wali murid gitu. Ini terkait dengan pemetaan. Tadi kan udah perubahan ya, Ibu Kepala Sekolah juga merasakan perubahan baik dari guru-guru, rekan, dan siswa dan muridnya. Nah ini untuk pemetaan siapa aktor yang dilibatkan untuk program Jum Sehat, kemudian apakah aktor itu sudah terlibat atau belum? Alhamdulillah aktor yang terlibat yang pastinya kepala sekolah, terus guru juga, wali murid juga, anak-anak sudah pastinya. Alhamdulillah semua sudah terlibat. Jadi terlibat semua ya. Iya. Kemudian untuk menemukan sumber dayanya itu bagaimana? Kalau sumber daya, kalau dari manusia ya berarti kan ada kepala sekolah, kita ada pengawas juga, ada komite juga, ada wali murid, ada guru, ada murid yang dulu itu semua sudah terlibat. Terus kalau dari finansial kita sudah bilang ini ke komite, jadi kita kan ada tukang jualan. Nah nanti setiap yang buat mengambil sampah nanti buat bayarannya itu dari sana gitu. Jadi ada semacam pemasukan. Iya pemasukan tapi dari sana gitu. Nah kemudian untuk identifikasi, adakah kendala-kendala yang ditemukan? Kendala yang ditemukan itu pasti ada ya. Tadi kan kata saya sudah bilang itu yang di luarnya. Yang di luar itu ya. Ya kalau yang di dalam alhamdulillah ya saya itu ya. masyarakat langsung ya Bu Kais ya. Iya, soalnya kan ini dekat sekali dengan masyarakat, dengan lingkungan masyarakat dan juga sangat menunjang sekali itu yang berjualan. Kalau dilarang untuk berjualan kan kita seolah-olah menutup Rezeki hasil karya atau rezekinya atau mata pencarian ya. Gitu. Jadi dipersilahkan, hanya mungkin pengertian dari beliau belum sesuai dengan yang diharapkan oleh kita gitu ya. Ada jam tutupnya mungkin ya Bu Kais itu. Apanya? Kalau pedagang di luar ada jam tutupnya. Ada sampai kita istirahat. Selesai. Iya. Cuma memang barusan juga pas masuk gitu ya. Itu kenyamanan kurang memang. Iya memang betul. Itulah PR buat kita Bu Kais ya mungkin itu nanti. Jadi kalau kebetulan untuk istirahat, karena kan ini keselamatan juga ya, karena ini lalu lintas kan ini mah jalan gitu ya, tidak hanya untuk kesini saja jalannya gitu, termasuk jalan umum gitu. Nah di antaranya sekarang udah dilaksanakan setiap istirahat di stop, bisa dari sana ada portal gitu, sama kerjasama dengan Karang Taruna itu dikondisikan oleh Bapak Komite, juga kerjasama dengan Bapak Komite. Alhamdulillah. Mungkin untuk pagi-pagi untuk tahun ajaran ke depan akan dilaksanakan dari pagi juga sama. Masuk insya Allah akan dilaksanakan kerjasama ya atas kerjasama dengan Bapak Komite, nantinya terserah Bapak Komite bagaimana itu mengkondisikannya. Jadi pagi-pagi juga ingin dijaga gitu ya, ingin dijaga itu di sana lalu lintas untuk umum tidak boleh gitu di antara itu di rencana untuk tahun ajaran depan. Kalau sekarang tanggung katanya udah disampaikan ini juga sekarang berarti ya. Iya, rencana untuk ke depan yang ditutup jalan umum gitu tidak hanya istirahat gitu, tapi dengan pagi-pagi begitu masuk gitu antaranya gitu. Itu kendalanya dari luar. Ya, Namun di sini yang saya lihat Jum Sehatnya udah sukses belum Bu? Jadi dari awal Bu Haji Sandra membuat program itu, apakah terasa kesuksesannya atau tidak, dari mana Bu? Kalau kesuksesannya udah terasa, hanya belum 100% mungkinnya, belum 100% di antaranya gitu. Masih ada sebagian kecil ya. Sebagian kecil anak yang jajannya buangnya
belum pada tempatnya di ya, antaranya. ya. Sebab kalau saya periksa setiap itu kan itu ada gorong-gorong itu ya, ada gorong-gorong kecil itu di antaranya suka ada menyelinap itu bekas jajanan Ada di aja antaranya gitu gitu di antaranya. Mungkin itu di antaranya berarti belum 100% ya. Jadi kalau suksesnya. di rating skalanya berapa persen tuh Bu KS? Apanya? Kesuksesan program Jum Sihatnya. Mungkin baru 90% adalah 90% insya Allah ada udah baik insya Allah Ya. udah baik. Tapi kan yang diharapkan saya pingin 100%. Betul. Di antaranya di halaman tidak ada debu. Kalau penjaga sekolah yang kelihatan saya dan juga suka ditindaki, kalau membersihkan sampah itu hanya sampahnya aja, Iya, ya. si debunya tidak diambil. Tadi udah begitu itu juga spontan udah ditindakkan, udah aja ambil dengan itunya dengan Refleks gitu ya. Iya, ada jadi kesadaran gitu harusnya inginnya seperti itu tapi belum gitu si penjaga juga. Nanti mungkin akan terus ditingkatkan mungkin itu diantaranya gitu ya, mengambil sampahnya harus dengan debunya supaya agak sedikit bebas debu gitu. Inginnya itu rencana Jadi depan gini, nanti ke depannya kita ada program Basadu ya Bu ya, bebas sampah dan debu mungkin debu, gitu ya. rencananya. Wah hebat ya, Dan dari Jum nanti- Sihat ke Nanti Basadu. ada Basadu Iya. nanti di program yang baru. Terinspirasi lagi. Iya, Pak, kita udah bilang ya ke Ibu gitu ketika kita lagi beres-beres di depan, nih banyak debu, malam sama asap ya Bu ya. Jadi kita pengennya bebas dari debu, asap juga gitu dan sampah. Insya Allah Basadu insya Allah Ingin nanti sehat gitu ya. Nah, dengan penilaian Ibu KS 90% nih ya di programnya. Ya udah baik. Ini bagaimana nih perasaan kesuksesan terhadap program ini dari Bu Haji sendiri? Yang pastinya saya merasa senang karena saya tidak luput dukungan dari Bu KS juga ya, dan para guru dan yang pastinya para murid juga, karena saya ide-ide ini ketika melihat mereka ketika dari belajar, oh berarti anak harus seperti ini, oh berarti harus seperti ini, bagaimana kita harus bisa lingkungan sekolah menjadi nyaman ya. Jadi ketika anak sudah nyaman otomatis belajarin juga akan lebih nyaman. Jadi makanya kenapa kita ngambilnya sampah. Nah itu kalau sampahnya berantakan, berserakan banyak, kan kita tidak akan nyaman untuk belajar. Jadi dari situ utama. Nah ini untuk program Jum Sihat pasti udah pemetaan sumber daya gitu seperti itu. Pertimbangannya bagaimana? Kalau pertimbangannya yang pastinya saya berkolaborasi intinya itu iya. Tanpa kolaborasi kan kita tidak mungkin ya. Terus kita buat program, jadi kita bikin jadwal buat seperti apa ya. Jadi kalau tanpa program, tanpa jadwal, kan nanti si anak ya udah itu bukan bagian saya. Jadi semua sudah terstruktur, sudah terprogram. Jadi dari mulai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi itu rutin. Maksimal nih ya usahanya. Insya Allah. Insya Allah harus maksimal. Harus tuh kata Ibu KS harus maksimal. Apakah ada nggak ya Bu KS ini sumber daya lain ternyata belum terpetakan oleh Bu Haji Sandra, misalnya apa gitu. Tapi itu adalah sumber daya sebenarnya yang bisa dikembangkan diolah oleh SD Saparako negeri ini gitu, SD negeri ini gitu. Oh mungkin ini yang belum mungkin ya, betul. menata itu aja mungkin taman ya. Di antaranya itu udah kan kita mau ya. Bunga-bunganya kan udah lumayan Bagus. lumayan komplit gitu, tidak terlalu ini bukan berarti hasil belanja tapi hasil menggerakkan anak gitu supaya cinta supaya lingkungan segar gitu ya, bersih. Di antaranya harus banyak tanaman hidup. Saya paling tidak senang seperti ini bunga-bunga mati bangkai. Oh iya. Nah itu bangkai saya Plastik. biasa gitu ya. nah itu hanya untuk mata saja itu mah gitu. Jadi saya mah inginnya segarnya itu dengan tanaman hidupnya gitu, alami. Nah itu mungkin yang belum tergali gitu. Nah ya, itu sumber diantaranya dayanya ya, belum ditatanya itu bunga-bunganya gimana gitu, cara itunya gitu mungkin maksudnya yang ada ya penataan dan gitunya ya, cara menatanya aja gitu, mungkin itu yang belum ditergarap mungkin gitu. Nah, Tapi sedikit-sedikit Ibu udah ada KS gitu. sendiri nih ada 2 CGP nih ya. Iya. Programnya pasti berbeda nih dua orang ini gitu ya. Iya. Perasaan Bu KS sendiri bagaimana untuk menyikapi terhadap 2 CGP di sini? Ya saya merasa bangga gitu ya, merasa bangga dan sangat terbantu sekali gitu ya.
program-program sekolah juga diantaranya kan tidak lepas dari itu diantaranya gitu. Tapi untuk khusus untuk program CGP kedua CGP ini diantaranya kan harus ada dukungan dari semua pihak, tidak hanya saya saja kan, harus semua pihak terjun gitu. Iya, dari berbagai pihak harus gitu, tidak hanya kepala sekolah ini yang berwenang, tidak seperti itu kan, semua harus kerjasama itu diantaranya. Jadi alhamdulillah dengan adanya CGP 2 ini udah tergerak, udah ada hasilnya, udah terasa gitu ya, udah terasa segi positif, maksudnya segi positif di sekolah kami gitu ya, di sekolah. Ya gitu, saya ingin nanya ke siswanya ya Bu ya, boleh ya? Boleh silakan. Ini Silakan, ada ini seharusnya ya, boleh ini. nggak apa-apa, bagus Bu. Ini boleh keluar dulu. Boleh. Terima kasih Bu. Ya, makasih ya. Sukses selalu ya Nek. Amin. Nah, Ibu ingin tahu nih ya terkait dengan perkembangan di kelas proses Ibu Haji Sandra dengan siswa-siswi nih ya. Pertanyaan pertama ini bagaimana nih proses ya identifikasi atau materi-materi atau modul-modul atau misalnya media apa terkait dengan program Jumsiha juga pembelajarannya. Ada yang bisa duduk di sini, silakan sambil memperkenalkan diri ya, kelas berapa, namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Aidina Laksmi, kelas 6B, dari SD. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi materi-materi atau media yang harus dikerjakan dalam program Jumsiha ini? Kalau di kelas Bisa lebih jelas? biasanya kalau di kelas saya selalu ngajarin dulu. Kalau medianya biasanya kalau bisa berangkat dari sekolah kan ada kegiatan di luar sekolah, pasti meninggalkan kelas, tapi selalu meningkatkan tugas dan tidak pernah meninggalkan tugas pembelajaran. Jadi kalau pas besoknya masuk, pesantren selalu menerangkan sampai murid-muridnya mengerti. Dan setiap minggunya kalau program Jumsiha sama Gemas, kalau Gemas itu setiap hari sama Bu Sandra dibagikan, karena kan untuk kebersihan lingkungan sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 per minggunya. Jadi setiap dari kelas 3 setiap minggunya, minggu pertama kelas 3, minggu kedua kelas 4 sampai kelas 6 setiap minggu terus. Biasanya kalau medianya ada kebersihan sama pagi-paginya selalu mengikuti senam buat kesehatan. Ada tugas atau apa yang diberikan gitu? Biasanya kalau sebelum Jumsiha kita selalu bikin poster atau brosur program. Ada posternya, ada brosurnya gitu ya. Ada juga mengelola sampah dari botol buat dikreasikan. Nah, terkait dengan tantangan nih ya, bagaimana istilahnya hambatan atau tantangan dalam program Jumsiha yang Bu Sandra ini apa laksanakan di kelas? Siapa yang mau jawab dari 5? Ya, silakan duduk dulu ya. Sambil dikenalkan sama kelas berapa gitu ya. Raya program sendiri Jumaah teh wifi Ya. Karena kan kita hidup di lingkungan sosial ya, manusia itu pasti ada tantangan dan biasanya pagi sudah ada pasang subuh, ini biasanya sering menyelesaikan banyak sampah kalau di lingkungan sekolah. Tapi kalau di sekolah ibu udah sejak ibu masuk CGP, semester itu udah insya Allah hampir bersih semuanya. Ada juga program Jumsiha, Gemas itu udah membersihkan sekolah. Tapi kalau di lingkungan luar sekolah, kayak di pasar, karena kan kita sosial juga, itu sering banyak sampah-sampah. Tapi kalau hari Jumat biasanya kita digerakkan masyarakat semuanya buat memungut sampah bersama. Jadi memungut sampah dan itu ada tantangan ya buat siswa juga, bagus ya. Kadang Kalau di sekolah kan kalau masih buat terakhir sering ini CGP nya, kita kan sering ditinggal, kadang sering diberi tugas. Nah, tantangan kita itu belajar tanpa guru. jadi udah mandiri gitu, belajar tanpa guru. Terus belajarnya bagaimana kalau tanpa guru? Biasanya ibu kasih tugas, terus kadang dipimpin sama salah seorang yang sudah ibu kasih tugas.
Jadi tutornya ada tutor sebaya berarti ya. Mantap, ini bagus. Nah, bagaimana perasaannya nih ya, perasaan setelah dibimbing oleh Bu Haji Sandra untuk program Junsihat, untuk pembelajaran. Siapa yang mau jawab ini? Ya, nah, sampai dikenalkan lagi ya, kenalan lagi. Nama, kelasnya. Perkenalkan nama saya Fatih kelas 6 SD. Ya, perasaannya gimana? Senang. Senang. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan sama murid-muridnya. Jadi sebelum itu jadi CGP, sekolahnya masih kurang aktif. Setelah menjadi CGP mulai banyak aktivitas di sekolah, mulai dari kemas, Junsihat, sama lain-lain. Tidak ada yang apa gitu sedih gitu, nggak ada ya. Pokoknya Jadi programnya menyenangkan happy aja ya. gitu. Iya, betul. Terus rasa senangnya itu dilandasi oleh apa? Itu bareng-bareng. Jadi kan bisa sambil bercanda. Adalah kelompok gitu, tugas kelompok gitu seperti itu ya. Bisa bercanda. Terus apa lagi yang dapat? Sekarang juga kan makin bersih, jadi sampah-sampah. Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian ini bagaimana terkait dengan pembelajaran apa yang diperoleh ya setelah Bu Haji Sandra ini menjadi CGP dan punya program. Nah, apa pembelajaran? Siapa yang mau jawab? Silakan. Namanya? Ini lagi sambil begini ya. Ya, SD Separko namanya siapa tadi? Bagaimana tuh pembelajarannya? Jadi pembelajarannya adalah pola hidup sehat begitu atau apa? Pola hidup sehat, terus apa lagi? Menyayangi tanaman gitu, cenderung ke sayang ke alam gitu ya, lingkungan. Nah, ini pertimbangannya apa nih ya untuk pembelajaran program Junsihat ini sehingga SD Saparko memilih program Junsihat? Ada yang mau jawab ini? Silakan. Namanya siapa? Karena masih ada beberapa anak yang masih sering buang sampah sembarangan. Jadi kalau adanya program Junsihat emang baik buat sekolah. Jadi pertimbangannya adalah adanya lingkungan yang harus lebih sehat. Baik, terkait dengan ini ya semua apa hasil karya dari siswa-siswi ini ya, siswa-siswi kelas 6B. Ini apa yang bisa kalian jelaskan gitu ya setelah Ibu Haji Sandra punya program Junsihat ini? Ada yang bisa membahasnya tentang hasil karyanya apa aja gitu? Silakan. Ini kenapa ada ini maksudnya apa? Kemudian ada lagi nggak program apa? Nah, ini bagus nih ya. Ada yang bisa menjelaskan nih? Ini kalian kan program satu alat satu nih, satu produk satu. Silakan jelaskan. Jelaskan. Bisa ya? Ini tadi Salwa ya? Itu aku yang Tapi ini namanya Salwa. Sok, mangga. Silakan satu persatu aja. Boleh, silakan, boleh. Satu orang satu karya dijelaskan. Itu karyanya bagaimana? Ya, silakan. Ini karyanya apa? Karyanya di atas. Nyirup. Sundana nyiru, tapi kita tempe. kalau misalnya dalam hati CGP kadang lebih sering ibu kreasi di dalam kelas. Contohnya melukis di atas biru. Ini hasil karya satu orang ya? Ya, Itu teh kan nyirunya bekas ya, bekas dari rumah ya, yang nggak kepake jadi di ini. Najla ini membuatnya dengan lukis apa cat
apa gitu, bisa dijelaskan nggak? Dilukisnya dicat akrilik, digambarnya pakai pensil dulu, terus nanti ditebelin pakai spidol. Terus itu catnya itu pakai kuas biasa gitu ya? Ya pakai kuas itu juga kalau misal kita sering ini ngelukis itu bareng-bareng, jadi berbagi cat. Birunya kan nggak dipakai, jadi ini sama dengan daur ulang juga ya? Ya mendaur ulang. Nah, ada lagi? Mau jelasin hasil karya ini kaitannya masih nyambung dengan program Jungsihat ya tentunya ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi ya masuk. Iya. Oke, berikutnya ini hasil karya kamu juga ini. Ya, apa nih secara Bilang katanya bikin poster yang temanya lingkungan bersih-bersih. Sip. Ini hasil karya sendiri juga. Jadi pakai kuas atau krayon atau apa nih? Dijelaskan dong. Ini pesannya pakai sketsa pensil, lalu diterjemah ke spidol dan kita Mantap nih. Lukisannya ya, ini gambar orangnya tuh bisa gitu. Bisaan Kreatif kreatif. tanpa batas kelas 6B. Dan temanya memang masih biasa. Iya. Ada lagi karya berikutnya siapa? Nah, ini kaitannya dengan IPA ya. Iya. Ini masih konsep daur ulang juga ya. Iya. Paralon ya. ya dari kayak para pembicara gitu. Cuman di kreasiinnya memang butuh waktu sekitar 2 minggu, cukup lama. Sama butuh bantuan orang tua juga karena kan buat ngekir juga cukup sulit. Tapi kalau buat masangin lampu sama kabelnya itu di sekolah dibantu sama guru juga. Itu lumayan lama, tapi ide awal itu dari siapa? Dari usaha buat lampu belajar. Lampu belajar. Enggak, yang bahan-bahannya itu ide awalnya memang semua Bu Haji. Ya katanya buat daur ulang proyek kita juga. Oke, jadi nyambung ke IPA-nya, ke lingkungannya, dan seni artsnya ada. Itu bisaan ya, itu dilukis dulu gambarnya, lalu diukir terus pakai alat apa tuh? Pisau atau Iya, apa? pisau yang itu. Ada cutter juga pakai nggak atau gimana? Caranya ini luar biasa ya, ini seni bisa dijual mahal ya. Buat Berpadan panen karya juga. karya. Jual mahal ini, jadi punya daya jual tinggi yang Padahal bahannya apa dari apa aja? Cuman Kadang kabel bisa nyalain yang jadi mahal apa coba? Artsnya ini, ukirannya itu gitu ya. kira-kira mau dijual berapa di panen karya? Modal berapa? Itu berapa? sisanya pas bikin kabelnya suka kurang paling gak nyala. Tapi bagus idenya untuk lampu belajar, kemudian seninya ada, kemudian luar biasa. Ya. Padahal ada ya, ini mah kan burung ya. Ada yang lingkungannya, ada yang pohon ya. Jadi semacam memang kita nyambung ke Jungsihat ya, ada lingkungan. Ada yang gambar-gambarnya. Jadi sebenarnya memang dari anak-anak idenya. Jadi pengen buat yang sesuatu yang halus, cuman kata ibu, kalian punya paralon nggak? Oh ibu aku punya, ya udah itu bikin aja. Jadi sebenarnya idenya dari mereka juga. Cuman kita hanya mengarahkan nah ini seperti ini nih, bisa nggak gitu. Ya alhamdulillah anak-anaknya pada kreatif. Iya, kreatif semua nih. Ada lagi? Silakan. Nah ini coba ceritakan gimana nih? Ya. Ini seni lukis juga ya. Ini melukisnya cat atau apa nih bahannya? Dari cat akrilik, terus pakai kuas ya. Idenya alam juga ya, ada pohon segala macam. Siap. Kemudian ada fungsinya nggak botolnya di dalamnya? Tanaman. Buat penghias tanamannya ya. Udah dipasang, cuman apa? Karena perlu diisi sama SMP. Ada mau dihias, iya nanti kerikil itu dihias di taman. Di taman kita kan ada taman tuh, jadi pengen Penghias taman iya. gitu ya. Tapi
Tapi ini kalau di luar dipajang di luar lucu nggak? Udah pada pinter-pinter ini anak-anaknya. Enggak Bu, ini nggak akan luntur katanya. Idenya luar biasa. Iya. Ada lagi sebenarnya masih banyak ya. Coba. Satu lagi. Ini apa nih dijelaskan? di bawah Ekobrik ya istilahnya. Iya. Jadi botol minum terus botol minumnya mereknya harus dipakai buat kayak tong sampah. Nah, jadi kalau ada sampah, Dimasukin sini. sampah apa yang bisa masuk sampah sekarang? Kayak bekas permen, kue-kuean, kayak gitu. Sip. Itu teh akibat kalian suka nyobek-nyobek, jadi pakai itu ya. Maaf, bekas maaf. Tuh, bekas. Setiap harinya selalu ada kreasi dari map. Iya, karena Bikin ada rasanya ya. bikin planet dari map. Dari map, semuanya dari map. Iya, karena dibuat terus Bikin warna di kelas. Jadi ada sampahnya ya, makanya dimasukin ke botol ya. Karena di kelas banyak banget mapnya, sekaligus nemenin dimanfaatin aja buat ya. Ya, jadi ini udah program gym sehat banget gitu ya. Jadi meluas ke kebersihan yang baik. Ide udah dapet nih ya Bu Haji ya untuk pamer. Tapi ini terkait dengan ide tersebut nih, bagaimana dengan PowerPoint-nya kan ini oke lah dipajang ya seperti ini nih. Ini nanti dipajang hasil karya. Ya walaupun misalnya di sini Karena ada satu lagi ya yang dari kain. ayah ya dari kain. dari kain udah bentuknya seperti ini juga. Iya. Jadi kayak taplak meja. Kain semua Ini taplak meja, nanti taplak meja. Iya, bagus juga. Nanti dipamerkan yang sama ya apa kalian itu. Jadi hasil karya kalian itu nanti dipamerkan di sana. Dipanen juga. Nanti keterkaitan kata ibu buat di PowerPoint, saya punya ide nanti saya akan melibatkan anak-anak juga ya nanti di video hasil karya dari awal pembuatannya sampai ke akhir, terus nanti ada kesan-kesan dari anak-anak di video tersebut. Nah materinya gimana nih? Kalau dibuat dikemasnya seperti apa? Di PowerPoint selain video Jadi mungkin dari awal dulu ya, dari latar belakangnya, terus visinya kenapa saya membuat program seperti itu, tujuannya dari awal yang saya bikin, nanti barulah ke anak-anak cara membuatnya seperti itu. Tapi kalau pameran nanti kan setidaknya ada program Jum Sihat yang ini kan karyanya. Ya. Tapi ada yang ditampilkan PowerPoint itu selain ini ya, jadi maksudnya slide-nya itu tidak usah banyak mungkin ya. Tapi bagaimana cara memikat hati pengunjung supaya mau ke standnya kita Iya. gitu. Nanti kita ya bikin suatu program di situ lah, nanti kita ditayangkan ya di video. Jadi ada slide, Iya. slide, ada infokusnya kita pasang dan itu ditayang di Iya, ditayang di situ. Terus Iya, ya, seperti itu. atau digabung Sama yang lain. Nah. Baik, anak-anaknya terima kasih nih sudah berbagi cerita bagus ya, luar biasa berbagi istilahnya praktek baik yang udah dilakukan di kelas, di luar kelas dengan program Jum Sihat. Kemudian apa satu? Gemes ya, Iya. gemes. Jadi itu asalnya kan Jum Sihat. Nah, di kedua ini, di akhir ini, jadi kita adanya Gemes Jum Sihat. Gemes Jum Sihat. Luar biasa, mudah-mudahan ke depan terus berlangsung gitu ya. Dan kalian nanti suatu saat jadi alumni juga terkenal, Iya. ingin kembali lagi ke SD Sabarako ya. Cuma kalau di Basedu nanti kalian nggak ada ya. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih sudah bersama. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.